Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membaca dari risalah Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perangai-perangai jahiliyah, sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesai membaca perkara yang ketiga, bahwa kata Syekh rahimahullahu taala bahwa menyelisihi waliul amr, yaitu pemimpin, dan tidak taat kepadanya itu adalah bentuk keutamaan. Sementara mendengar dan taat kepada pemimpin itu adalah bentuk kehinaan dan kerendahan. Maka datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi dari apa yang mereka yakini tentang kejelekan tersebut. Nabi datang untuk menyuarakan supaya kaum muslimin itu mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan taat kepada pimpinan negara mereka. Bahkan Syekh telah menyebutkan bahwa tiga perkara ini itu terkumpul di dalam hadis. Maksudnya tiga perkara. Perkara pertama, kedua, dan yang kita bahas. Perkara pertama tentang masalah tauhid, lawannya adalah kesyirikan. Masalah kedua, berselisih dan berpecah belah di dalam agama. Masalah yang ketiga ini, tidak taat kepada waliul amr. Tiga perkara ini terkumpul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha kepada kalian tentang tiga perkara. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua yang Allah ridhai, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh seluruhnya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berselisih, tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas sekarang, wa antanasahu man wallahu Allahu amrukum, yaitu senantiasa berwasiat menasihati orang yang telah memegang urusan kalian. Itulah pemimpin. Setelah penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang hadis ini, kata beliau, walam yaqa khalalun fi dinin nas wa dunyahum, dan tidaklah terjadi kekacauan dalam perkara agama dan dunia manusia illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dhiha,
melainkan karena tidak terwujudnya tiga perkara ini atau salah satu dari tiga hal ini. Maksudnya apa? Terjadinya kerusakan di atas muka bumi, apakah kerusakan dari sisi duniawi ataupun dari sisi agama, maka kerusakan itu karena tidak terlaksananya tiga ini. Bumi itu rusak, agama itu rusak ketika terjadi kesyirikan. Ya, agama menjadi rusak ketika orang berselisih di dalamnya. Ya, dan dunia manusia itu rusak ketika tidak adanya ketaatan kepada apa? Pemimpin. Dan telah kita sebutkan ya, bahwa pemimpin yang dimaksudkan adalah pimpinan negara, bukan pimpinan kelompok, bukan pimpinan partai, organisasi atau yang semisal dengannya. Baik, kita lanjut di pembahasan yang keempat. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul rabi'ah, masailul jahiliyah yang keempat, dari perkara-perkara yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dinahum mabniyun ala usulin. Sesungguhnya agama mereka orang-orang jahiliyah yang mereka menganut dengannya itu dibangun di atas pondasi juga. Dibangun di atas apa? Keyakinan. Dibangun di atas pondasi. A'zamuha at-taqlidu. Ya. Pondasi yang paling utama bagi orang-orang jahiliyah, mereka berpegang dengan agamanya adalah apa? At-taqlid, ikut-ikutan. Ya. Taklid artinya apa? Ikut-ikutan. Ya, tentunya di sini taklidul a'ma, ya. Taklid buta. Iya. Fahuwal qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Kata Syekh, bahkan taklid ini, taklid buta ini merupakan sumber besar, sumber besar untuk seluruh keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir, awalihim wa akhiri, bahkan semua dari awalnya sampai akhirnya. Jelas ya? Nah, ini juga dari perkara-perkara jahiliyah yang sangat penting kita ketahui supaya kita tidak tergolong sebagai apa? Orang yang bersifat dengan sifat jahiliyah. Ya, saya ulang, kata Syekh, agama mereka orang-orang jahiliyah dibangun di atas usul, dibangun di atas pondasi. Pondasi yang terbesar adalah apa? At-taqlid, ikut-ikutan. Taklidul a'ma, taklid buta. Apa itu taklid? Ya. Sebelum kita baca dalilnya tentang larangan tidak bolehnya orang itu taklid. Ya, taklid itu kata para ulama usul adalah ittiba'u man laysa qawlahu hujjah. Ya, taklid itu adalah, taklid buta adalah mengikuti orang yang ucapannya itu bukan dalil. Itu taklid namanya. Jelas ya? Jadi apa itu taklid? Ini harus dipahami betul. Apa itu taklid? Apa itu ikut-ikutan atau taklid buta? Ittiba, mengikuti man laysa qawlahu hujjah, orang yang ucapannya itu bukan dalil. Jelas ini? Itu namanya orang taklid. Ya, contoh misalnya ada si ustadz yang mengatakan, ya, hukum dalam masalah ini tidak boleh. Kalau ditanya mana dalilnya,
Dia bilang tidak ada dalilnya. Ini adalah pendapat dari guru saya dari guru saya. Misalnya ya. Ya, ketika orang yang mendengarkan pendapat itu, dia mengamalkan pendapat itu, ya, tanpa mengetahui apakah ada dalilnya atau tidak ada, maka itu disebut apa? Taklidul a'ma, ikut-ikutan. Jelas ya? Ikut-ikutan. Iya. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa karena taklid ini dari usul agama orang-orang jahiliyah, maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini, memerintah kita dan melarang kita agar tidak taklid. Bagaimana seseorang supaya tidak taklid? Ya, kuncinya hanya satu, yaitu orang harus belajar. Ya, harus apa? Dia harus tahu tentang urusan agama. Dia harus memahami tentang apa? Agamanya. Iya. Itu dari satu sudut tentang masalah taklid. Sudut yang kedua yang perlu kita bedakan antara ikut-ikutan, ya, taklid buta dengan yang lainnya. Iya. Ada orang, ya, misalnya dia menyampaikan sebuah hukum. Hal ini halal, hal ini haram, ini boleh, ini tidak. Setelah itu dia katakan ini dalilnya dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian orang ini yang mendengarkan tersebut dia ikuti ucapan si alim. Ya, karena dia dengar dalil. Ketika si pendengar ini mengikuti dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh si alim, maka ini tidak disebut taklid. Sebab dia mengamalkan sesuatu bukan karena ucapan si alim, tapi karena apa? Dia mengikuti apa? Dalil. Maka orang yang mengikuti dalil itu tidak disebut apa? Taklid. Bisa dipahami? Orang yang mengikuti dalil itu tidak disebut sebagai apa? Taklid. Jelas ya? Ya, makanya orang mempelajari agama itu usuluddin tidak sembarang orang. Ya, kita lihat dulu. Iya, kita lihat dulu apa namanya? Kepada siapa kita mengambil agama, kepada siapa kita berguru. Innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata sebagian as-salaf, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil dari agama kalian. Iya. Ini terkait tentang masalah taklid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ketika seluruh manusia, iya, dibangkitkan atau tatkala mereka meninggal, maka akan ada pertanyaan di alam kubur. Disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib, ya, dalam kisah yang panjang ya tentang perjalanan manusia di alam kubur, mulai dari dicabutnya ruh sampai menuju ke alam kubur. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ya, ada 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Ya, siapa Rabbmu yang kamu ibadahi, siapa nabimu, dan apa agamamu. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, ketika ditanya dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Padahal ketika di dunia menjawab pertanyaan itu sangat mudah. Apa dia bilang? Ketika ditanya man rabbuk, man nabiyyuk wa ma dinuk, disebutkan ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Itu apa namanya? Hah? Saya mendengar manusia berucap,
seperti A ini saya juga ikut mengucapkannya. Itu apa namanya? Taklid, ikut-ikutan. Bisa dipahami? Ini memperjelas bagi kita, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tentang tidak bolehnya orang taklid di dalam urusan apa? Agama. Kita harus belajar sendiri. Iya, kita harus apa? Mempelajari sendiri. Dan kata para ulama, seorang sudah tidak dianggap taklid ketika dia sudah pernah mendengar dalil. Ya, misalnya ada orang menyampaikan sebuah hukum, dia sebutkan dalilnya, terus dia amalkan, itu tidak disebut lagi apa? Taklid. Sebab dia sudah pernah dengar apanya? Dalilnya. Yang masalah itu mengikut kepada seseorang tanpa apa? Tanpa dalil. Itu yang disebut apa? Taklid. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Paham ya masalah apa? Masalah taklid. Jadi saya ulang, kata Syekh dalam masalah jahiliyah yang keempat ini, dari perkara-perkara yang tercela, sesungguhnya agama mereka orang-orang jahiliyah dibangun di atas usul, dibangun di atas pondasi. Ternyata pondasi yang terbesar yang mereka miliki adalah apa? Taklid, ikut-ikutan. Fahuwal qaidatul kubra li jami'il kuffar. Bahkan taklid ini merupakan kaidah besar untuk seluruh agama orang-orang kafir. Ya, untuk seluruh agama orang-orang kafir. Awalihim wa akhirih, dari awal hingga akhirnya. Kama qala ta'ala. Sekarang kita sebutkan, Syekh menyebutkan banyak ayat, dalil-dalil ya yang menunjukkan tentang tidak bolehnya umat Islam, seorang muslim itu taklid, ikut-ikutan. Ayat yang pertama di surah Az-Zukhruf, ayat yang ke-23. Jadi sudah paham ya apa itu taklid tadi? Mengikuti orang yang ucapannya bukan dalil. Itu taklid namanya. Mengikuti orang yang bukan ucapannya dalil. Kalau ada orang berucap yang dia sampaikan ada dalil, terus kita mengikutinya, apa gitu taklid? Bukan. Kita bukan ikut kepada orang yang menyampaikan, tapi kita mengikuti apa? Dalil. Jelas ya? Taib. Dalil tentang tidak bolehnya taklid. Ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan orang-orang jahiliyah. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang pemberi peringatan pada sebuah negeri, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang mutraf. Mutraf itu orang yang terbiasa dengan hidup mewah, ya. Kecuali orang-orang mutraf di negeri itu berkata apa? Ini syahid kita, inna wajadana aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati aba'ana, nenek-nenek moyang kami ini menganut suatu ummah, suatu agama. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanyalah mengikuti langkah-langkah dan jejak-jejak mereka. Dari sisi mana dikatakan dalil? Taklid? Di akhir ayat. Jadi ketika datang Rasul kepada mereka, ya, menyuruh kepada al-haq, kebenaran, karena apa yang dibawa oleh Rasul ini adalah apa? Dalil, iya kan? Apa mereka katakan? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami itu sudah berada di atas agama. Ini namanya apa? Penolakan. Kalian membawa agama? Tidak perlu. Kami sudah memiliki apa? Agama yang dibawa oleh nenek moyang kami. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka. Berarti apa ini? Taklid kan? Sebab mengikuti nenek moyang tanpa dalil dari para rasul,
Itu disebut apa? Ya, taklid. Taib. Dalil yang kedua, wa qala ta'ala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Ini dalam ayat di surah Luqman ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka, yakni orang-orang jahiliyah, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan. Iya, petunjuk yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, mereka mengatakan bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Ini namanya apa? Taklid. Iya. Awalau kana syaitanu yad'uuhum ila 'adzabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, apakah mereka akan mengikuti nenek-nenek moyang mereka walaupun syaitan itu menyuruh mereka ke dalam apa? Api neraka yang menyala-nyala. Taib. Fa'atahum biqaulihi. Nah, ini dua ayat ya disebutkan oleh Syekh yang menerangkan tentang agama orang-orang jahiliyah dahulu, bahwa usul dari agama mereka adalah apa? Taklid, mengikut kepada apa? Ikut-ikutan kepada agama nenek moyang mereka. Bisa dipahami? Taib. Fa'atahum biqaulihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahi mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dilarang. Tidak boleh orang ikut-ikutan kepada nenek moyang. Taib. Kita dilarang untuk mengikuti apa? Yang dibawa oleh nenek-nenek moyang, kalau itu bertentangan dengan apa? Agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya dengan membawa firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama a'idukum biwahidah, katakanlah Muhammad, sesungguhnya saya ingin memperingatkan kepada sesuatu hal. Apa itu? Antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Iya, supaya kalian menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Mathna wa furada, apakah berdua-duaan atau sendiri-sendirian. Thumma tatafakkaru, kemudian pikirkanlah. Ya, mereka diperintah ya, orang-orang jahiliyah, diturunkan ayat kepada mereka, pikirkanlah. Maksudnya di sini kata para ulama ahli tafsir, pikirkanlah tentang Muhammad itu. Ketika datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kalian kepada dalil, kepada kebaikan, kepada agama, pikirkan. Ma bi sahibikum min jinnah, sahabatmu itu bukanlah orang yang gila. Sahabatmu itu bukanlah apa? Orang yang gila. Sebab ya dimaklumi ya dari beberapa hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka, mendatangi dari kampung halaman mereka, mereka mengatakan apa? Majnun. Ini orang gila. Ya, ini tukang sihir. Padahal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah berdakwah di tengah kaumnya, dikenal sebagai apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya. Tapi ketika menyampaikan al-haq, menyampaikan dalil, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pujian dan sanjungan itu berubah menjadi apa? Celaan dan cercaan. Jelas ya? Maka demikianlah al-haq. Al-haq itu akan selalu ada tantangan dan rintangan di dalamnya. Orang-orang yang berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada ujian dan cobaan yang menimpa mereka. Iya. Ma bi sahibikum min jinnah, sahabat kalian itu bukanlah orang yang gila.
Ya, sahabat kalian, ini bahasa ya dalam ayat. Ya, kenapa dibahasakan dengan sahabat kalian? Allah membahasakan bahwa Muhammad itu adalah sahabat kalian, bukan orang gila. Ya. Kata para ulama, saking mereka mengenal siapa itu Muhammad. Jelas ya? Orang-orang musyrikin saking kenalnya ini siapa ini Muhammad. Makanya Allah bahasakan apa? Ma bisohibikum min jinnah. Kawanmu itu, temanmu itu, kawan dudukmu itu bukanlah orang yang gila. Kenapa kalian tolak dari ajaran yang dia bawa? Seperti itu. Taib. Kemudian ayat yang kedua dari suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya dari kalangan wali-wali, qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit dari kalian yang mengingat. Taib. Ini matan telah kita baca terkait tentang apa? Masalah at-taqlid. Jadi kesimpulannya, ya, apa yang telah kita baca, bahwa di antara perangai jahiliyah yang tercela, bahkan itu yang merupakan usul pondasi dari agama mereka, adalah ikut-ikutan taklidul a'ma, taklid buta kepada apa? Nenek moyang mereka. Jelas ya? Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi tentang tidak bolehnya hal tersebut, menyelisih dari apa yang mereka berada di atasnya berupa taklid al-a'ma, taklid buta. Iya. Taib. Kita baca keterangan dari Syarih hafizahullah taala. Kata beliau, min masailil jahiliyati, di antara perkara-perkara jahiliyah, annahum la yabnauna dinahum ala ma ja'at bihi ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam. Di antara perangai jahiliyah, mereka orang-orang jahiliyah tidak membangun agama mereka di atas apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdathuha hum min indi anfusihim, melainkan agama yang mereka anut, keyakinan yang mereka yakini adalah pondasi yang mereka buat-buat sendiri, yang datang dari diri-diri mereka sendiri. Wala yaqbaluna tahawul anha, dan mereka tidak mau apa? Merubah dari keyakinan tersebut. Baik, merubah dari keyakinan tersebut. Minha, diantaranya ini dia yang kita bahas, at-taqlid. Apa itu taklid? Syekh katakan al-muhakatu, meniru-niru, ya. Muhakat artinya meniru-niru. Bi ayyu qallida ba'dhum ba'dha, dalam artian taklid sebagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Wa in kana al-muqalladu la yasluhu lil qudwah, ya, padahal muqallad yang diikuti itu tidak cocok dijadikan sebagai teladan. Iya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah yang sudah lewat tadi, ya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad seorang pemberi peringatan, yaitu para rasul, pada suatu negeri, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang mutraf berkata, inna wajadana aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami berada di atas agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami hanya mengikuti jejak-jejak mereka atau langkah-langkah mereka. Taib. Jadi di sini Syekh rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, ingin memahamkan kita
bahwa dasarnya mengikuti tradisi nenek moyang pada perkara yang menyelisih syariat itu tidak boleh. Jelas ya? Karena apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, oleh sebagian orang sekarang ada juga seperti ini. Ketika disampaikan kepada mereka dalil, misalnya tentang tidak bolehnya sesuatu atau tentang diperintahkannya sesuatu, dia mengatakan, ya kalau istilah orang Makassar ya, apa tongkau, ya beru pako. Ya, ini nenek-nenekmu dahulu dari dulu mereka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi ketika datang sebuah peringatan, datang kepada mereka sebuah dalil, alasannya seperti itu. Dia mengikuti apa? Apa yang terbiasa dari nenek-nenek moyang mereka. Walaupun kita harus paham bahwa tidak semua yang diyakini oleh nenek-nenek moyang itu dianggap sebagai sesuatu yang apa? Yang salah. Jelas ya? Ada orang ikut kepada nenek moyangnya tapi bersesuaian dengan dalil, bersesuaian dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini tidak disebut apa? Taklid. Tidak disebut sebagai taklid. Taib. Kemudian kata Syekh di sini, wa mutrafuha. Apa itu mutraf? Dalam ayat disebutkan ya, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang mutraf berkata. Mutraf itu kata beliau ahlur rifahiyati wal mali fil ghalib, yaitu ahlur rifahiyah, pemilik kemewahan, maksudnya orang-orang yang terbiasa dengan hidup mewah, orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan fil ghalib, kebanyakannya. Maksudnya apa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa kebanyakan, ini kita berbicara tentang umat terdahulu ya, kebanyakan yang menolak dakwah para nabi dan rasul itu adalah orang yang apa? Memiliki kemewahan pada dirinya, yang memiliki kedudukan. Antum perhatikan dari ayat, dari rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Nabi siapa? Rasul yang pertama diutus siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Ya, disebutkan ya dalam ayat Al-Qur'an, dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nabi Nuh berkata, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang sangat jelas kepada kalian. Apa peringatan itu? Alla ta'budu illallah, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim, sesungguhnya saya takut azab yang pedih menimpa kalian. Ya, dimaklumi bahwa kesyirikan yang paling pertama terjadi di atas muka bumi ini setelah diciptakannya Adam alaihi salam hingga 10 generasi setelahnya, kesyirikan yang terjadi pertama kali adalah di zamannya Nabi Nuh. Jadi setelah 10 generasi itu mulailah terjadi kesyirikan. Maka datang diutus Nabi Nuh untuk memperingatkan dari bahaya syirik. Ketika Nabi Nuh berdakwah, ya dimaklumi ya, beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Iya, 950 tahun. Ketika Nabi mau berdakwah, apa jawaban kaumnya? Ini yang kita mau jelaskan. Apa jawabannya? Mereka mengatakan, faqala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi, berkata pembesar-pembesar dari kaumnya Nabi Nuh. Maksudnya orang-orang yang apa? Ini tadi al-mutraf ini, orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah manusia, tokoh-tokoh masyarakat di kalangan mereka mengatakan apa? Ya, mana raka illa basyaram mithlana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh ya, kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Perhatikan jawabannya. Jadi ketika diajak untuk menerima al-haq yang datang dari Allah, dia mengatakan apa? Ya, kami tidak melihat engkau wahai Nabi Nuh kecuali hanya manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i,
Dan kami tidak melihat pengikut-pengikutmu, orang-orang yang mengikutimu itu, melainkan hanya orang-orang yang rendah. Ya, bahasanya orang-orang miskin yang tinggal di pedalaman, bukan orang-orang yang memiliki jabatan. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Bahkan kata mereka yang menolak dakwahnya Nabi Nuh, kami tidak melihat sedikit pun keutamaan, sedikit kelebihan darimu. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami yakin kamu wahai Nuh adalah orang yang apa? Pendusta. Siapa yang menolak dakwahnya Nabi Nuh? Ini yang disebutkan dalam ayat. Ini persis al-mutraf, tokoh-tokoh di kalangan mereka. Taib. Jadi Syekh jelaskan, mutraf adalah ahlur rifahiyah, ya, wal mal fil ghalib. Keumuman yang menolak dakwah para nabi dan rasul adalah dari kalangan mereka. Kenapa seperti itu? Li'annahum ahlu syarri wa adamu qabulil haq. Karena mereka adalah ahlu syarr, ya, dan tidak ingin menerima al-haq. Khilafud du'afa wal fuqara. Berbeda halnya dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Fa innal ghalib, kebanyakan dari mereka tawadu untuk menerima al-haq, ya, untuk menerima al-haq. Jelas ya? Fa ahlut taraf hum ashabul jah wa ashabul mal. Maka ahlut taraf ini mereka adalah pemilik kedudukan dan pemilik harta secara umum, ya, kebanyakan. Jadi siapa yang menolak dakwah itu? Illa qala mutrafuha, ay ashabul mali wal jah. Apa yang mereka katakan ini? Orang-orang yang menolak dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas agama. Ummah di sini kata Syekh maknanya adalah millah dan agama. Iya. Apa maknanya? Sesungguhnya kami hanya mengikuti agama nenek moyang kami, kata Syekh, yakni lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Kami tidak butuh kepada kalian wahai para rasul. Jadi itu menolak, ya. Yaz'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'i rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyangka bahwa dengan mengikuti nenek-nenek moyang mereka tidak perlu mengikuti para rasul. Kata Syekh, fahadha huwa taqlidul a'ma wa huwa min umuril jahiliyah. Inilah yang disebut dengan taklid buta, dan taklid buta ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Jelas ya? Iya. Sudah Isya? Belum ya? Masih ada beberapa menit, ya. Kita selesaikan paragraf ini. Amma taqlidu fil khair. Perhatikan ini. Adapun mengikuti al khair, kebaikan. Al khair di sini maksudnya dalil, ya. Adapun mengikuti dalil, fahada yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Maka ini disebut ittiba dan iktida, mencontoh dan mengikuti, bukan disebut taklid. Jelas ya? Jadi harus dibedakan. Ini yang di awal pertemuan tadi saya jelaskan. Jadi beda antara orang yang mengikuti orang lain tanpa dalil dengan mengikuti orang lain dengan membawa apa? Dalil. Itu dibedakan dua hal. Kalau kita mengikut kepada orang yang dia tidak berpegang dengan dalil, maka itu disebut apa? Taklidul a'ma. Paham ini? Taklid a'ma artinya taklid buta. Tapi kalau kita mengikuti orang lain ini membawa dalil, kita mengikutinya, makanya disebut apa? Ittiba, mencontoh. Mencontoh kepada orang itu, bukan mencontoh apa? Dalil. Taib. Maka harus dibedakan yang mana yang disebut dengan taklid dan yang mana disebut dengan apa? Mengikuti dalil. Contoh misalnya dalam ayat qala ta'ala an Yusuf alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'.
Kata Nabi Yusuf, wattaba'tu, dan saya mengikuti agama nenek-nenek moyang kami. Perhatikan bahasa ayat. Nabi Yusuf berkata apa? Dan kami mengikuti agama nenek-nenek moyang kami. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini Nabi Yusuf mengikuti nenek moyang juga. Apakah disebut taklidul a'ma? Taklid buta? Tidak. Sebab yang diikuti nenek moyangnya yang berada di atas apa? Hah? Yang berada di atas petunjuk, yang berada di atas dalil. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa dibedakan antara dua hal. Baik. Wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an ila akhiril ayat. Perhatikan, orang-orang yang pertama dan terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Perhatikan, dalam ayat disebutkan apa? Ittaba'uhum, mereka mengikuti sahabat dengan cara yang baik. Berarti taklid kan? Iya tidak? Mengikut kan? Tapi ini bukan taklid yang tercela. Sebab kalau orang mengikuti jalannya para as-salaf, yaitu para sahabat, maka itu disebut apa? Petunjuk. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah sebutkan dalam Al-Quran, seandainya kalian beriman seperti para sahabat beriman, maka pasti kalian mendapatkan petunjuk. Maka mengikuti jalannya mereka itu disebut apa? Mengikuti dalil, bukan apa? Bukan taklid. Bisa dipahami ya? Taib. Ini terkait tentang pembahasan dari perkara jahiliyah yang tercelah yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka adalah at-taqlidul a'mah, taklid buta alias ikut-ikutan kepada nenek-nenek moyang mereka yang menyelisihi agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Taib. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Saya kirain dulu, wallahu alam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.